bekerja. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang mengalami kebaikan Tuhan hingga pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan, boleh dengar sorak-sorai dari tempat ini, saudara. Allah kita sungguh baik. Tadi pagi saya membagikan tentang setiap kita adalah pahlawan yang gagah perkasa, mighty warrior. Saudara, firman ini, kalau saudara ingat firman Tuhan, ada seorang pemuda yang biasa saja. Pemuda dari latar belakang keluarga yang biasa. Dari kota yang tidak ada namanya, yang maksudnya tidak masuk bilangan. Dan kemudian suatu waktu firman Tuhan datang lewat malaikat Tuhan dan berkata, "Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa, Tuhan menyertai engkau." Saudara, dalam Gideon 6 ayat 12, di situ dikatakan firman Tuhan, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Ayat 12, malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya dan berkata, ini dalam terjemahan sehari-hari, saudara ya. Berkata, "Hai pemuda yang perkasa, Tuhan besertamu." Kalau saudara baca di firman Tuhan di Alkitab sendiri mungkin tidak seperti ini, tapi mostly hampir mirip karena hanya beda terjemahan saja. Kebetulan di handphone saya ada terjemahan ini. Dan saut Gideon, "Maaf Tuhan, kalau betul Tuhan menyertai kami, mengapa segala hal ini menimpa kami? Di manakah segala keajaiban yang pernah Tuhan lakukan dahulu dan yang diceritakan oleh nenek moyang kami tentang bagaimana Tuhan sudah meninggalkan kami, bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi sekarang Tuhan sudah meninggalkan kami dan membiarkan kami dikuasai oleh orang-orang Midian." Kemudian Tuhan memberikan perintah ini kepada Gideon. "Dengan seluruh kekuatanmu pergilah, melepaskan orang Israel dari kekuatan orang Midian. Karena apa? Akulah yang mengutusmu." Gideon menjawab, "Mengapa saya, Tuhan? Why me? Mana mungkin saya melepaskan umat Israel dari kekuasaan orang Midian? Di dalam suku Manasye, kaum sayalah yang paling lemah dan yang tidak. Dalam keluarga saya pun sayalah yang paling tak berarti." Saudara, Anda boleh lihat dari kaum keluarganya, dari daerahnya, dan dari keluarganya. Alkitab mencatat Gideon adalah dari keluarga yang tidak berarti, enggak ada tampang sama sekali. Saudara, dia dari keluarga yang enggak punya sama sekali kemampuan mungkin untuk bisa dipilih dan berkata pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ayat 16, jawab Tuhan, "Pasti kau bisa," kata Tuhan, "sebab akulah yang akan membantumu. Orang-orang Midian akan dapat kau hancurkan dengan mudah, seolah-olah kau hanya menghadapi satu orang saja." Jawab Gideon, "Kalau saya benar-benar disukai oleh Tuhan," atau bahasa aslinya dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris, "kalau saya mendapatkan favor dari Tuhan, coba berikan suatu tanda bahwa memang Tuhanlah yang memberikan perintah ini." Dan dia katakan, "Saya mohon, sudilah Tuhan, tunggu dulu." Malaikat Tuhan disuruh tunggu karena itu utusan Tuhan. Karena dia akan memberikan korban, memberikan sesuatu, sajian yang dia persembahkan sebagai syukur kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Gideon dari keluarga yang biasa, saudara. Gideon ini salah satu artinya yaitu sang penghancur atau pahlawan perkasa. Dia anak Yoas dari suku Abiezer. Jadi dia orang yang dikatakan, siapa saya, keluarga saya, bahkan saya tidak punya cukup arti. Anda bisa bayangkan hari ini siapapun kita, seberapa kemampuan Anda, apapun kapasitas kita, dibesarkan dari lingkungan keluarga seperti apa, bagaimana kondisi kita hari ini, kondisi keuangan, kondisi keluarga, semua kapasitas yang kita punya tidak menjadi soal. Sebab jika Allah menyertai kita, itu lebih dari cukup. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat bahwa kekuatan kita boleh terbatas, tapi bukankah ada Allah yang luar biasa yang menyertai kita, saudara? Hari ini ada banyak orang yang takut karena mungkin melihat kondisi-kondisi yang ada di depan itu sulit untuk dilewati. Tapi kabar baik, Anda tidak pernah berjalan sendiri. Ada Yesus yang luar biasa yang memegang hari esok kita. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Pahlawan yang gagah perkasa itu tidak mesti dari orang yang hebat. Pahlawan yang gagah perkasa, kemampuan kita tidak mesti karena memang kita sudah punya kemampuan itu, saudara.
Izinkan Allah yang luar biasa yang ada di dalam Anda. Mungkin kekuatan kita tidak punya nilai di antara keluarga, di antara teman-teman. Anda tidak punya nilai lebih, tapi izinkan berjalan bersama dengan Kristus, saudara. Bahkan yang luar biasa, saya sangat mempercayai firman Tuhan ini bahwa kita mungkin manusia biasa, kita biasa saja, tidak menjadi masalah. Tapi Allah kita Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Gideon, saudara? Yang dilakukan oleh Gideon, dia katakan, jika memang engkau memberikan favor, jika engkau memberikan favor dan yang mengutus aku, saudara. Jadi apa yang diperlukan, saudara? Anda perlu perkenanan Tuhan. Anda perlu favor daripada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Kapan favor itu datang? Kapan perkenanan Tuhan itu datang? Alkitab mencatat Yesus mati buat Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Andai saja, saya katakan tadi pagi, andai saja hanya satu orang yang ada dalam bumi ini, saudara, Yesus pun akan mati buat setiap kita. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik, saudara. Alkitab mencatat karena begitu besar cintanya Tuhan, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal, anak yang dikasihi, saudara. Anak yang dicintai, supaya apa? Anda dan saya boleh mengalami keselamatan. Hari-hari ini saya melihat keselamatan dicurahkan secara luar biasa. Saya ketemu beberapa orang, maaf bicara, beliau pembantu dalam asisten rumah tangga, saudara. Dan kemudian mengalami perjumpaan dengan luar biasa dengan Tuhan. Dia all out dengan Tuhan. Dan kabar baik, apakah pembantu rumah tangga juga bisa mengalami kepenuhan dalam Kristus? Apakah dia beroleh juga favor yang sama seperti Anda dan saya? Yes, pasti, saudara. Saya ketemu dengan seorang teman saya yang dia tadinya daerah, dan dia juga bekerja sebagai asisten rumah tangga. Hari ini ada di Amerika. Diberkati Tuhan, mencintai Tuhan, dan diberikan banyak-banyak hal yang tidak pernah dia pikirkan, saudara. Saya sangat mempercayai akan hal ini, saudara. Sebab itu jangan pandang rendah orang yang biasa. Jangan pandang rendah orang yang hari ini tidak punya banyak uang. Jangan pandang rendah orang yang hari ini tidak punya ada jabatan apa-apa. Saya selalu menanamkan dalam pikiran saya juga kepada anak-anak saya. Sebab itu saya katakan, kamu bergaul dengan semua orang. Mau orang dari tingkat yang tinggi ataupun dari tingkat bawah sekalipun. Bergaul, ambil hal yang baik dan lakukan mereka sama. Karena kamu tidak tahu dalam hitungan tahun, dalam hitungan waktu Tuhan, orang-orang yang sederhana ini bisa diangkat Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan saya temui banyak sekali ini terjadi, saudara. Ada satu orang yang kami pernah tolong, saudara. Orang ini dia sampai udah kurus kering, hanya kerja di warnet. Saudara tahu, kami besuk, kami doakan, hanya kerja di warnet, saudara, kurus dan dia kena liver. Saya dan suami bersama teman kami pergi mendoakan dia, memberikan soto ayam hanya di pinggir-pinggir jalan. Tempat dia kos itu udah kayak kumuh banget, saudara. Saudara tahu, suatu waktu berjalan dan tidak ketemu lagi. Nah, suatu waktu dia menelpon suami saya dan berkata, Pastor Dave, Pastor Jacqueline, come, datang ke Hong Kong. Saya siapkan tiket, saya atur semuanya. Anda lihat, orang yang hanya kerja di warnet bisa punya rumah di Hong Kong, bisa punya usaha di Hong Kong, dan disertai Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Apa dasarnya? Apa syaratnya? Minta perkenanan Tuhan, minta favor dari Tuhan. Apa artinya, saudara? Anda perlu terkoneksi dengan surga. Bagaimana caranya? Ketika Tuhan mencurahkan keselamatan, kita perlu merespon dengan baik. Yang setuju boleh katakan amin. Respon dengan baik panggilan Tuhan. Respon dengan baik, saudara. Ada orang berpikir nanti Tuhan aja yang nyatakan kuasa. Enggak, Tuhan perlu komitmen dari setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu terhubung dengan surga, terhubung dengan kuasanya. Dan kemudian kita akan melihat hal-hal yang dahsyat pasti terjadi. Haleluya. Saudara, saya share tadi pagi, ada salah satu teman pelayanan kami di Jumat kami, kebetulan suami saya juga melayani bersama, saudara.
Dan kemudian apa yang terjadi? Dia tadinya memang Kristen dan kemudian ya karena kondisi yang ada, dia kemudian nyebrang lagi. Tapi suatu waktu dia kembali lagi dan mencintai Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi, saudara? All out buat Tuhan. Semua waktunya sepertinya hanya untuk Tuhan. Saudara tahu, dalam hitungan bulan kemudian dia kaget karena dia mengalami cancer. Divonis dokter dari Mei menuju ke Agustus cuma benjolan kecil, saudara. Dikatakan ini bukan benjolan biasa. This is cancer. Anda lihat, dia punya 3 anak, masih sekolah, suaminya sudah meninggal. Saudara, kaget saudara. Dan kami waktu dia ke Malaysia, saya sempat pas pelayanan ke sana dan mendoakan. Begitu kami pulang, apa yang terjadi? Saya pikir masih dalam keadaan baik ya, saudara. Tapi suatu waktu begitu saya video call, yang terjadi apa, saudara? Dokter dia katakan, saya telepon nggak bisa. Dia katakan baru saja dioperasi karena memang dokter katakan berbahaya, saudara. Kaget nggak? Nangis, saudara. Nangis, saudara. Secara manusia mungkin dia bisa, benar nggak? Kecewa, benar nggak? Loh, dia dari cinta Tuhan, saudara. Dari orang yang pernah lari dari Tuhan dan kemudian kembali kepada Allah dan all out, saudara. Apa yang terjadi? Kami doakan di video call dan dia nangis. Saudara, setelah tutup telepon, hanya hitungan sebentar dia selesai operasi, biusnya selesai. Mungkin dia bisa sadar lebih normal lagi. Dia mengirim WA ke teman-teman semuanya. Dia tidak bilang tolong doakan saya nggak mampu, enggak. Dia bilang Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Terus mengasihi Tuhan. Yesus itu baik, dia kasih senyum, kasih love. Anda lihat, ini bukan kekuatan manusia. Yang setuju boleh katakan amin. Ini pasti favor yang diberikan oleh Tuhan saat dia terkoneksi dengan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, diperlukan kita terbuka dengan Tuhan, terkoneksi, kemudian kuasanya akan mengalir. Saudara, saya mempercayai sekali kuasa Tuhan masih dahsyat, masih bekerja. Kemarin saya pergi ke daerah-daerah yang lain. Dan kemudian ada orang-orang di daerah kota-kota kecil. Mereka masih mempercayai mujizat masih terjadi. Kadang-kadang kita di tempat-tempat yang besar, benar nggak saudara? Kadang-kadang kita di tempat-tempat yang sudah terlalu modern. Benar nggak? Ketika divonis, ketika mengalami kesulitan, bukankah kadang-kadang kita aduh kayaknya nggak mungkin, benar nggak saudara? Itu otomatis karena yang kita lihat hari-hari ini memang udah terlalu canggih semuanya. Tapi bagi orang yang ada di daerah, saudara, bagi orang yang mereka tidak punya cukup uang, mereka akhirnya harus fight, mereka akhirnya harus semangat untuk mempercayai mujizat. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang-orang di sana mengalami mujizat. Ada orang yang tadinya memang cancer, benar-benar sembuh. Begitu dicek lagi, saudara lihat, mereka sangat mempercayai Tuhan dengan luar biasa. Hari ini, mari terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Kemudian kau akan melihat kuasanya dahsyat terjadi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Gideon setelah itu, saudara? Yang dilakukan oleh Gideon ketika dia terkoneksi dengan surga. Dia masih takut, saudara. Dia masih gak berani. Padahal Tuhan sudah bilang, aku mengutus engkau. Apa firman Tuhan katakan, saudara? Kenapa Tuhan izinkan kadang-kadang sesuatu yang kita tidak mampu, saudara? Kita tidak punya kemampuan lebih. Supaya apa, saudara? Supaya ketika Tuhan menyatakan mujizatnya, nama Tuhan akan dimuliakan. 2 Korintus 4 ayat ke-7. Apa firman Tuhan bilang? Sehingga terlihat jelas bahwa kesanggupan kami yang begitu luar biasa itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami, saudara. Sekali lagi, dikatakan supaya terlihat jelas bahwa kesanggupan yang begitu luar biasa itu berasal dari Allah. Bukan dari
diri kami. Ketika Anda dan saya mendapatkan favor dan Anda terkoneksi dengan surga, Dia ingin mencurahkan kuasanya yang dahsyat. Saudara, di saat kita berkata bahwa kita tidak sanggup, yang setuju boleh katakan amin. Selagi kita berkata bahwa kita mampu, Tuhan mungkin bisa melakukan mujizatnya. Tapi tidak sepol, tidak sebebas ketika Anda berkata, aku gak sanggup Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Ada banyak kali dalam hidup saya melihat Tuhan membawa di titik nol, di titik rendah. Supaya apa? Saya belajar berserah. Saya belajar arti terkoneksi, artinya I'm nothing loh. Dan Engkau curahkan kuasamu dari pipa, dari hubungan yang telah saya beri kepada Tuhan. Sehingga kuasa surga itu akan mengalir dengan luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu jangan menyerah ketika belum dijawab doanya. Jangan menyerah ketika keadaan makin sulit. Kenapa? Karena kita perlu bergantung sepenuhnya. Ada orang berkata saya cukup berjalan dalam favor. Enggak. Ketika Anda mengalami favor, Anda terkoneksi, terhubung, apa yang harus kita lakukan? Surrender to the Lord. Berserah penuh sehingga kuasanya itu turun dengan luar biasa. Alkitab mencatat ketika Gideon disuruh pergi, dia masih berkata, aku gak bisa Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Sudah, apa yang terjadi? Kemudian Tuhan menyuruh Gideon untuk belajar kepada pembantunya, Purah, saudara. Ada banyak kali Tuhan membuat kita rendah, bukan untuk mempermalukan kita, saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Ada banyak kali Tuhan membuat kita sepertinya dipermalukan. Benar gak? Pernah gak? Saya banyak kali mengalami masa-masa itu. Sepertinya direndahkan. Sepertinya gak enak banget, saudara, kondisinya. Tapi saya tahu itu salah satu cara supaya Tuhan memproses saya, saudara. Apa yang terjadi? Kemudian Gideon disuruh belajar dari Purah. Hakim-Hakim 7 ayat 9 dan 10. If you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Purah. Kalau kamu takut untuk maju, kamu cari pembantumu, cari bujangmu. Mungkin dia akan menolong. Saudara lihat. Ternyata kuasa Allah dimanifestasikan dalam hidup kita. Akan bekerja dengan luar biasa saat kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Kemarin anak saya di Amerika telepon. Belum tadi pagi saya ngobrol dengan ibu gembala. Dan kemudian ngobrol gimana anak. Padahal kita baru kalau nggak salah tahun lalu ya. Baru sharing-sharing. Anak saya masih di sini dan kemudian benar-benar mujizat banget bisa ke Amerika, bisa melanjutkan kuliah dan dia bekerja di sana seperti mimpi, saudara. Karena saya tahu itu pasti Tuhan. Benar nggak, saudara? Secara kemampuan nggak mungkin. Anak saya juga pernah dia berhenti sekolah, jadi homeschooling karena ada beberapa hal yang dia mesti fight. Tapi kemudian dia mengalami kemenangan yang luar biasa dan seperti mimpi anak saya ada di sana dan dia tetap mencintai Tuhan. Apa yang terjadi? Anak saya telepon, dia bilang, Mama, saya banyak mengalami proses di sini. Tapi satu yang dia bilang juga, Mama, saya belajar dari Mama. Apa itu? Mama dari dulu selalu bilang, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kamu diberi kesempatan lebih aja sedikit sama Tuhan, ingat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan pernah merasa sombong dan gak injek tanah. Saat kamu diberi kepercayaan, diberi berkat lebih ataupun apapun itu. Anak saya bisa ngomong begitu, saudara, nancep. Ini terharu, saudara. Kenapa? Saya tidak memberikan nilai-nilai yang terlalu sulit. Saya hanya selalu mengingatkan dia, kamu rendah hati. Mau layani Tuhan, mau dia kesempatan kecil, mau dia posisi yang rendah sekali, do the best. Kamu tidak sedang deal dengan pendeta, enggak. Ada di tempat ini Bapak Ibu punya kemampuan, Anda punya talenta, dan Anda berkata, aku ingin talenta aku dipersembahkan bagi Tuhan. Lakukan buat Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan itu nancep sampai dia even di Amerika, saudara. Sehingga setiap ada kesempatan dia dalam event-event yang buat saya terharu sekali, saudara. Di antara pemimpin-pemimpin orang yang dunia kumpul dan dia nyanyi, dia pimpin pujian, saya terharu. Tapi dia selalu bilang, Ma, tolong doain aku, besok mau nyanyi, Ma. Dia selalu ingat,
Aku selalu ingat, mama selalu lakukan itu. Apa aja, jangan sombong. Apa aja, terus belajar. Apa aja, terus tinggikan Tuhan. Saudara, kerendahan hati itu akan mengalir kepada orang-orang di sekelilingmu. Kerendahan hati itu salah satu standar Allah akan mencurahkan kuasanya yang dahsyat ketika pertama kita mendapatkan favor, dan kedua kita terkoneksi dengan surga. Saudara, dan kuasa itu akan mengalir lewat apa? Karakter yang diubahkan. Yang setuju boleh katakan amin. Ada orang yang hebat, kenapa Tuhan tidak bisa mengerjakan perkara yang dahsyat? Terhalang di karakternya. Yang beda dikit udah gak injek tanah, yang beda dikit udah gak nganggep orang. Bagaimana kuasa Allah itu boleh termanifestasi kepada orang di sekeliling? Yesus harus dilihat oleh orang lain. Yang setuju boleh katakan amin. Garam itu harus dirasakan, terang itu harus dilihat. Dan rencana Allah yang dahsyat banyak kali harus terjadi, dan pasti terjadi asal izinkan kita terkoneksi dengan sekeliling. Dan apa standarnya? Jadikan hatimu selalu direndahkan, selalu ada di posisi yang paling bawah. Selalu Tuhan harus dapat kemuliaan, selalu Tuhan fokus utama kita. Selalu kalau Anda diberkati, Anda sukses, ingat Yesus harus mendapat kemuliaan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga terkoneksi dengan surga tidak akan ada artinya apa-apa ketika itu tidak menjamah orang di sekeliling. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan lewat Gideon, dan apa respon Gideon? Dia berkata, dia nurut sama Tuhan. Dia belajar dari pembantu, dia belajar dari bujangnya. Sehingga waktu dia memenangkan perang terhadap Midian, tidak ada nama dia mungkin yang akan dimuliakan, hanya nama Tuhan. Dan ada beberapa kredit buat orang-orang yang lain. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga standar yang paling luar biasa, firman Allah berkata, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Anda ditinggikan tepat pada waktunya. Saya melihat ada banyak orang-orang yang selalu menjaga ini. Bagaimana cara rendah hati? Ketika engkau disakiti, speak bless and life. Ketika engkau direndahkan, maju aja, lepaskan pengampunan. Itu salah satu artinya cara Anda terkoneksi dengan orang-orang di sekeliling. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga apa yang terjadi ketika Gideon merendahkan hatinya, dia belajar dari pura, dan ada orang yang cerita tentang mimpi orang lain lagi. Dan kemudian Gideon pergi menghadapi perkemahan musuh, padahal kemampuan kapasitasnya sudah tinggal sedikit. Pasukannya dikurangi oleh Tuhan dari 32.000 dikurangi lagi jadi 22.000. Jadi dikurangi lagi saudara, sehingga hanya 300 orang untuk mengalahkan orang Midian yang ribuan saudara. Artinya apa saudara? Artinya dia tahu yang jadi backup dia adalah Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Ada di antara Bapak Ibu sedang membangun bisnis, Anda takut banyak resiko di depan. Ketika engkau terkoneksi dengan surga, engkau berdoa dan tahu, dan mungkin ada orang-orang di sekeliling, pemimpin-pemimpin rohani yang akan membimbing Anda, mendoakan Anda, dan Anda tahu Anda perlu maju ke medan pertempuran. Ingat, kita perlu angkat senjata, izinkan Tuhan berperang. Anda akan melihat kemenangan yang luar biasa. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Saya sangat mempercayai. Dan apa yang dilakukan oleh Gideon setelah itu saudara? Firman Tuhan datang kepada dia berkata seperti ini saudara. Ini hal yang mungkin menjadi puncaknya ketika dilakukan oleh Gideon saudara. Dikatakan, melangkah ke perkemahan musuh dan saksikan apa yang Tuhan kerjakan. Dia katakan, the Lord has given you the Midianites and whole camp into his hand. Jadi Tuhan sudah berjanji bagian kita. Anda maju, terkoneksi, izinkan kuasanya mengalir dengan luar biasa. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dia menyembah Tuhan. Dan kemudian Gideon dipenuhi clothed dengan the power of the Lord. Jadi kita maju bukan dengan kemampuan kita, tapi kuasa Roh Kudus menyertai dengan cara yang luar biasa. Dan apa yang terjadi saudara? Gideon maju. Hakim-Hakim 7 ayat 9 dan 10 dikatakan seperti ini saudara. Pergi, melangkah maju, kan aku yang besar menyertai engkau. Dia katakan, during the night, Hakim-Hakim 7 ayat 9, the Lord said to Gideon, get up, go down against the camp, because I'm going to give it to you.
into your hands, the Midianites. Dia katakan ketika Anda diperlengkapi, dikasih favor, terkoneksi, dan Anda mau diproses rendah hati, Anda maju dan Tuhan menyertai. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Gideon bersama 300 pasukannya, dia bawa jar, dia bawa bejana, di dalamnya ada obor. Saudara, apa arti bejana? Gideon katakan ketika seluruh pasukan, dia perintahkan seluruh hancurkan, kemudian api itu akan menyala. Apa artinya? Ketika engkau maju, kadang-kadang untuk melihat kemuliaan Allah, kita perlu dihancurkan. Betul nggak saudara? Ada perlu brokenness, supaya sekali lagi karakter Kristus yang menjadi goal pengiringan kita kepada Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Anda lihat hari-hari ini, bencana terjadi di mana-mana, ketakutan terjadi di mana-mana. Bukankah tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat? Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Ada banyak ribuan orang yang mostly, ada banyak orang Kristen pun di sana. Tapi Alkitab mencatat dalam 1 Tesalonika, ketika tanda diberi, sangka kala Allah berbunyi, orang yang mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Dan Anda dan saya yang masih hidup akan diangkat di atas awan-awan menyosong Tuhan di angkasa. Ada orang-orang yang mati dan mereka mencintai Tuhan. Mereka suatu waktu akan bersama dengan Tuhan di surga. Bagaimana dengan Anda dan saya? Maju, lakukan bagian Tuhan selama masih ada waktu. Akan datang malam, enggak ada waktu lagi saudara. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas, Gideon menghancurkan, memberi kode menghancurkan bejana itu. Dan obor itu, kemuliaan Allah itu nyata. Mereka meniup trompet yang artinya doa, artinya penyembahan. Kemuliaan Allah tidak jauh dari itu saudara. Setuju boleh katakan amin. Kemuliaan Allah tidak jauh dengan brokenness. Mujizat Allah tidak jauh dengan hati yang hancur. Mujizat Allah tidak jauh dengan doa. Hari ini jarang sekali orang yang masih mau berdoa saudara, dengan sungguh-sungguh. Hari ini tidak ada kemenangan tanpa doa. Tidak ada kemenangan tanpa korban. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Jika ada bapak ibu suami istri, pegang tangan bersama seharusnya di rumah. Doa sepakat. Setuju boleh katakan amin. Ada beberapa kali kami berdoa sepakat dengan orang by phone saja. Mujizat terjadi. Kami pernah berdoa kepada orang yang di Amerika, dia punya posisi saudara, kena cancer. Saya juga minder mendoakan, tapi kami percaya Roh Kudus itu bekerja masih dahsyat saudara. Dan nggak sengaja kemarin pas ada acara Celine Dion ketemu dan dia katakan thank you so much. Roh Kudus kuasanya tidak bisa dibatasi antara Jakarta dan LA. Yang setuju boleh katakan amin. Ada punya anak-anak yang gak lagi bersama atau keluarga yang lain, bawa selalu dalam doa. Hanya kuasa itu yang sanggup menyatakan kemuliaan Allah yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Karena apa? Karena Allah kita masih bekerja. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh katakan kiri kanan, katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Saya undang tim praise and worship. Boleh katakan sekali lagi, saya undang kita bangkit berdiri. Kalau dengan sesama pria, sesama wanita, tepuk pundaknya. Katakan Tuhan masih bekerja. Mari keluar dari kursi. Temui yang lain, katakan Tuhan masih bekerja. Allahmu itu dahsyat. Dan dia masih bekerja. Saudara, haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Ada di antara saudara hari ini yang sedang mengalami pergumulan, boleh angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit atau keluargamu yang sakit. Atau ada di antara anak muda, engkau sedang ada dalam masa-masa yang sulit. Ada di antara keluarga Anda sedang mengalami di titik-titik yang paling sulit hidupmu. Ingat, Allah yang Anda sembah, yang saya sembah, yang kami sembah, dia dahsyat. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini saudara, ingat kabar baik. Saat kita terkoneksi dengan surga, mendapat favor dari Tuhan, izinkan kita selalu menjaga kerendahan hati. Dan izinkan ketika kita hancur hati, brokenness, kita berdoa, kita menyembah Allah, izinkan kemuliaan Allah dinyatakan dengan luar biasa. Dan Alkitab mencatat kepada Gideon, Gideon maju berperang dan pasukan Midian dikalahkan karena Allah
ada, dan Dia masih bekerja sampai hari ini. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Engkau yang sedang mengalami pergumulan, hamba berdoa, jika di antara kami ada yang sedang mengalami sakit, sebutkan nama sakitnya. Mungkin ada orang tuamu, keluargamu juga yang mengalami sakit. Ingat, Yesus masih bekerja. Alkitab mencatat Dia berjalan berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan, membuat mujizat. Dan jika engkau percaya bahwa kekristenan kita mujizat menyertai, karena Allah kita dahsyat, sebutkan nama penyakitmu, sebutkan nama masalahmu. Angkat tanganmu terkoneksi dengan surga. Angkat imanmu. Sama-sama kita berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Apapun nama penyakitnya, kami ucapkan di dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan setiap tubuh kami. Pergi dalam nama Yesus. Go in Jesus name. Setiap hal-hal yang sulit yang sedang dialami oleh umat Allah, baik itu dalam masalah keluarga, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam keuangan, kami sepakat berdoa, open heaven. Kami membuka hidup kami terkoneksi, dan izinkan kuasa-Mu ada. Hamba berdoa, Engkau pulihkan, Engkau buka jalan, Engkau buat mujizat. Ada banyak anak muda yang sedang berdoa untuk pekerjaan, untuk bisnis yang baru, untuk membangun karirnya. Hamba berdoa, Tuhan memberi hikmat kepadamu, Tuhan membuka jalan, Dia mengirim orang-orang yang terbaik. Engkau akan maju bersama dan melihat kemuliaan Allah. Hamba berdoa, setiap jalan yang tertutup terbuka pagi hari ini, karena Allah ada di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus yang dahsyat, demi nama Yesus yang dahsyat, kami beri hormat bagi-Mu.